buah durian, buah manggis. Infak subuh ya, guys. Ye, macet kok. Ingat, infak subuh di tengah dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Mau nanya? Oh, oke. Dioper. Mau nanya langsung? Ini langsung aja nih. Langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus dengan saya ini peraturan baru. Kalau nanya sholawat dulu dong sekali aja. Allahumma baca Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Baik. shallaita ala sayyidina. Sholli ala Nabi Muhammad. Ya gimana? Mohon izin Pak Ustadz Ya. untuk bertanya. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu mencari pasangan yang diutamakan adalah yang paham agama, begitu ya Ustadz. Nah, yang dimaksud paham agama itu seperti apa gitu? Ataukah dia harus hafiz Quran, atau dia harus seorang ustadz, atau dia harus harus pakai seorang baju ustadz. syar'i dan lain sebagainya. Nah, mungkin Tersinggung dan terpanggil sih. Apakah kemudian apakah ada pertanyaan apa yang ditanyakan saat ta'aruf agar kita bisa mengetahui dia itu paham agama atau akhlaknya yang bagus gitu. Kemudian yang kedua berapa presentasi atau berpengaruh apa sekufu dalam finansial gitu, karena kita sebagai perempuan juga takut nggak diterima dari keluarganya dan lain sebagainya. Jadi juga belajar dari kisahnya Zainab bin Jahsy dan Zaid bin Harisah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda mendapatkan voucher apa? Iya, Voucher menginap. Voucher dari Fatkira. Oh, Fatkira. Sama member haji kan. Fatkira itu kan baju cowok ya? Iya. Berarti buat calon suaminya nanti ya, dibeli insya Allah. Dijual lagi mungkin. Dijual lagi. Bisa juga itu. Oke, pertanyaan pertama tadi adalah tentang pemahaman agama yang kayak apa sih gitu ya. Kan kata Rasulullah SAW mengatakan fadfar bidzatiddin taribat siadaka. Kamu pilihlah karena agamanya. Boleh sih kamu jatuh cinta karena cantik, nggak salah. Kamu jatuh cinta duluan karena dia sudah mapan, nggak masalah. Boleh-boleh saja. Kamu jatuh cinta karena dia mungkin keturunan habaib. Mungkin dia syarifah, boleh-boleh saja. Pertama itu jatuh cinta karena itu semuanya boleh. Jatuh cinta karena mukanya, karena wajahnya cantik, ganteng, boleh. Tapi ingat, seleksi terakhirnya cek agamanya. Kalau agamanya buruk, maka semua itu tadi walaupun dia keturunannya bagus, nasabnya bagus, sudah mapan segala macam, tinggalkan dia. Kenapa? Karena agama yang buruk. Ingat, banyak di depan mata kita artis-artis yang cantik, yang ganteng pun mereka bercerai. Ya kan? Padahal sudah punya anak satu. Yang mana nih? Banyak lah ya, saya nggak ngomong ini kan. Ini bukan infotainment saudara. Kok saya tahu. Gitu ya. Padahal laki-lakinya ganteng, soleh, perempuannya juga begitu, YouTuber misalkan gitu loh. Misal ini yang misal, mana ini misal. Kok semakin menjurus? Udah keluar YouTube-nya. Waduh. Udah keluar. Vlognya udah keluar. Gak tahu mas. Mas jangan diterusin mas. Nanti saya takut saya kesepil nanti. Kesepil namanya repot. Coba ganteng, cantik, mapan, sugih, gitu. Berarti agama itu penting. Karena agama itu menghiasi akhlak seseorang. Kata para ulama, akhlak itu buah dari iman. Akhlak itu buah dari iman. Kalau imannya bagus, dia pasti akan tahu bagaimana menempatkan pasangannya, bersikap kepada pasangannya. Pasti itu. Cekcok itu kan berawal dari ketidaksesuaian, ketidakcocokan dari karakter masing-masingnya. Bisa ditundukkan kok dengan agama. Lah pertanyaannya, apa standar agamanya? Baik, standar agama yang harus dipilih yang bagaimana? Yang satu manhaj itu pertamanya agamanya. Satu manhaj, satu jalan, manhajnya salafus saleh. Itu yang definisi agama ya. Satu manhaj salafus saleh. Artinya apa Pak Ustadz? Artinya sama-sama di jalan yang benar. Bukan misalnya
agamanya apa mbak? Saya Islam. Suaminya Syiah, ya nggak nyambung nanti. Nggak kan, manhajnya beda itu. Manhaj beda ya sama madhab. Manhaj itu beda sama madhab. Madhab itu kan empat madhab itu, cabang itu, 4 madhab itu. Madhab itu kan juga sebenarnya bagian ya, bagian cabang pemahaman atau jalan. Nah, madhab itu semuanya salafus soleh. Ya, kayak Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini semuanya ini manhajnya sama, manhaj salafus soleh. Jadi jangan katakan kalau yang manhaj Syafi'i dia NU dianggap tidak Ahlussunnah wal Jamaah, tidak salafus soleh. Enggak, keliru dia. Tidak, beda. Ini sama, satu mazhab ini sama. Manhaj salafus soleh. Yang beda manhaj itu contohnya kayak tadi itu. Misalnya kayak yang kemarin rame Al Zaitun, itu kan beda, itu tidak manhaj salafus soleh. Itu manhajnya siapa itu? Pamungkas siapa itu namanya? Saya lupa itu. Nah, itu manhajnya beda. Dia pakai manhaj Soekarno, ya kan? Oh iya. Iya kan, manhajnya Iya. kan manhaj Soekarno. Nah, itu kan beda. Itu ya satu manhajnya salafus soleh. Itu jelas, harus clear itu satu. Yang kedua, dia sudah melaksanakan sholat 5 waktunya. Itu standar penting. Sholat 5 waktu. Level di atasnya ya cari, kalau misalkan mbak cari ikhwan yang sholat berjamaah di masjid, 5 waktu berjamaah di masjid. Alasannya apa Mas Awan? Alasannya karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka di rumah itu insya Allah sifat suami keji mungkarnya hilang dengan seiring dia jaga sholatnya. Kalau laki-laki jaga sholatnya benar, niatnya benar, cara sholatnya juga sudah benar pakai ilmu, ya niatnya benar semuanya, insya Allah keji mungkar padanya hilang. Sehingga nggak ada laki-laki yang rajin sholat dan sholatnya benar itu tadi, dia nggak mungkin dong kasar sama istrinya, nggak mungkin dia bentak-bentak istri, nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya gitu. Suami kok mukul lah, nggak ada. Selingkuh apalagi, dah itu kan sifat keji mungkar, udah dicabut sama Allah. Makanya cari yang sholatnya 5 waktunya beres. Kemudian yang ketiga, ini kan syarat kayak yang di rumah ta'aruf saya. Jadi ikhwan yang daftar syaratnya memang itu sholat 5 waktu. Yang kedua, bisa membaca Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu adalah kitab yang mesti diajarkan kepada istrinya dan diajarkan kepada anak-anaknya. Bagaimana dia nggak bisa baca Quran? Pak Ustadz, saya lagi ta'aruf sama ikhwan tapi masih ngajinya Iqra. Bagaimana Pak Ustadz? Selesaikan dulu Iqra'nya. Kalau dia sudah sampai Quran barulah dia. Setelah nikah ternyata Ustadz, ya suami saya sudah Quran tapi gaya ngajinya masih kayak Iqra. Gimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa, kan masih awal-awal nggak apa-apa. Yang penting sudah sampai Quran dan kelihatan kecintaannya sama Al-Quran gitu ya. Jangan cuman sekedar cari yang hafidhah. Ini banyak tuh ikhwan tuh pengennya cari yang hafidhah. Jangan salah. Hafidhah itu juga manusia. Artinya hafidhah itu bukan tanda tingkat kesolehan tertinggi, bukan. Hafidhah itu memang karena itu mujizat. Mau dia orang kafir kayak Senok Hordon yang bukan mu'alaf ya, dia orang munafik itu ya, yang menyebarkan Islam di Aceh. Itu juga bisa hafal Al-Quran. Banyak pendeta-pendeta yang bisa hafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu mujizat, soalnya mujizat. Jadi nggak padang peduli dia tuh mau munafik sekalipun, dia bisa hafal kok. Ya kan? Karena itu mujizat. Orang cacat saja bisa hafal. Kayak si Najah itu ya, yang hafid cilik itu, yang lumpuh otak, dia bisa hafal karena emang Quran itu mujizat, soalnya di situ. Anak sekarang kecil-kecil 5 tahun banyak yang hafal Al-Quran, betul? Iya, apalagi yang gede-gede kayak gini. Subhanallah. Semua hafalannya saya yakin sudah di luar kepala semua, betul? Di luar dalam kepala. bentuk mushaf. Ya, di luar, di luar kepala. Gitu ya Mbak. Jadi kalau agama itu lihat sholatnya, lalu lihat pula Qurannya, bukan bacaannya bagus atau tidak. Itu kan orang kan bakat beda-beda ya. Tapi yang penting dia sudah bisa baca Al-Quran. Maksudnya itu cinta dengan Al-Quran itu. Kalau saya tambahin satu lagi, kalau ini karena Mbak yang tanya akhwat ya, cari ikhwan itu yang baktinya besar sama ibunya. Nah itu. Karena dia pasti akan memperlakukan wanita dengan baik. Lihat bagaimana hubungan dengan ibunya. Kenapa? Anak itu bakat sukses.
Kalau nyari calon suami yang hubungannya bagus sama ibunya, calon itu anak itu pasti rezekinya gede. Calon sukses, karirnya bagus. Kenapa? Hubungan sama ibunya bagus. Ya memang begitulah. Semua laki-laki lah. Coba aja lihat orang-orang hebat-hebat di Indonesia aja lah, nggak usah kemana-mana. Kalau saya sebut namanya terlalu banyak. Itu hebat, kenapa mereka sukses-sukses itu? Pasti hubungan sama ibunya spesial-spesial semua, nggak ada yang enggak. Ya, kalian teliti aja, sebutkan namanya satu persatu. Lihat hubungannya sama ibunya, top-top semua. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi tentang sekufu finansial itu bagaimana? Misalnya laki-lakinya sudah mapan segala macam, kitanya enggak. Kalau itu kan tadi si perempuan kan dia berhak untuk dapat nafkah. Dapat laki-laki kaya itu namanya rezeki. Ya, rezeki aja alhamdulillah dapat laki-laki sudah mapan. Tapi kalau mbak-mbak dapat laki-laki yang belum mapan, ya nasib, mau gimana lagi? Ya nasib yang harus diperjuangkan gitu ya. Yang akan indah nanti pada akhirnya. Indah kenapa? Karena Anda adalah menjadi orang yang menjadi sejarah, saksi sejarah kesuksesan suami yang berangkat dari nol sampai nanti mapan dan setia menemani. Saya yakin itu. Anda para akhwat akan dibayar mahal oleh suami Anda dengan apa? Dengan kesetiaan, kemuliaan segala macam. Kenapa? Karena dia bisa sukses sebab istri saya sabar menemani dari nol. Gak mungkin dikhianati. Gak ada ceritanya. Suami yang ditemani kok khianat, gak ada. Yang ada nikah lagi, gak khianat. Yang nikah lagi kan karena mungkin mereka punya program lain cerita. Misalkan dari nol sukses kaya raya terus gak punya anak, bertahun-tahun nikah. Ya ini kasusnya kan beda, nggak punya anak, terus ya udah istrinya mensupport, udah mas nikah lagi biar punya anak, biar nanti ada yang doakan aku juga, gitu kan, itu sangat mungkin terjadi. Itu bukan selingkuh ya, selingkuh kan beda, kasusnya beda. Makanya nggak ada ceritanya kalau laki-laki yang dari nol dia akan khianat selama agamanya bagus. Yang selingkuh itu yang dari nol tapi agamanya nggak bagus. Nanti kalau sudah mapan pasti selingkuh, pasti nggak mungkin tidak. Kenapa? Agamanya jelek. Makanya cari yang agamanya bagus. Nggak mungkin lah selingkuh, nggak ada ceritanya. Insya Allah nggak. Gitu. Kalau selingkuh Pak Ustadz, dia salah pergaulan tuh, korban pergaulan tuh. Makanya istri perlu dampingin terus. Baik, itu ya Mbak ya. Jadi secara finansial itu sebenarnya dia tergantung mbaknya juga. Siapapun yang nggak mbak saja, semua perempuan kita lihat. Ketika datang ke rumah dia, silaturahmi ke sana, bagaimana cara ibunya memandang kita? Bagaimana cara mereka bersikap? Itu kan ketahuan. Ada orang kaya yang tawadhu, ada orang kaya yang sombong. Ada orang miskin yang sombong, ada orang miskin yang tawadhu. Ada nggak miskin tawadhu? Nggak ada. Nggak ada miskin kok tawadhu. Tawadhu itu untuk orang yang dia mendapatkan banyak kemuliaan lalu dia merendah. Lah kalau orang miskin kan sudah rendah, masa mau merendah? Apanya direndahkan? Dia sudah cukup rendah, nggak usah direndahkan lagi. Nggak ada. Jadi ada itu miskin sombong atau adanya orang kaya sombong, kaya tawadhu. Itu ya. Nah maka Mbak kalau datang, siapapun yang di sini ya, kalau datang silaturahmi, lihat sikap mereka. Kalau kelihatan mereka tuh kayak meremehkan, terus memandang dari sisi materi, apa-apa dari materi, nah sudah lebih baik tinggalkan. Karena nggak akan bahagia tinggal sama keluarga yang fokusnya ke harta itu capek. Kejadian kisah nyata, ada salah satu jamaah saya yang habis nikah sudah punya anak, ribut terus sama ibu mertuanya. Sampai si Mbak ini datang ke tempat saya, bilang gini, masih ada waktu ya, kasih waktu dikit. Si Mbak itu bilang gini, Ustadz tolong saya minta nasihat dong. Apa? Saya minta nasihat, kira-kira 3 bulan lagi enaknya ngapain ya? 3 bulan, emang apa 3 bulan? Saya itu divonis dokter katanya umur saya tinggal 3 bulan. Mbak sakit apa? Saya bilang sakit apa? Saya kena lupus Pak Ustadz, kena lupus. Sudah stadium 4. Orang yang kayak saya ini Pak Ustadz, kata dokter tinggal 3 bulan. Makanya saya minta nasihat dari Ustadz apa? Masalahmu apa? Saya ribut sama ibu mertua Pak Ustadz, ribut terus. Gara-garanya ibu mertua itu maksa-maksa saya supaya kerja, berkarir. Malu kalau punya menantu pengangguran. Lah itulah makanya penting ketika ta'aruf ngobrol itu juga dibahas. Masalah finansial toh. Lah Mbak nggak kerja? Enggak Pak Ustadz, kan saya taat sama suami. Suami nggak mau saya kerja. Suami itu inginnya dia yang kerja, saya di rumah jagain anak-anak. Tapi ibu mertua saya
Kalau pas ada suami, wah kalemnya bukan main. Giliran suami pergi, wah kayak mak lampir Pak Ustadz, udah ngeri saya. Mertua saya itu ngomeli terus sampai tetangga-tetangga dihasut semuanya benci sama saya. Terus saya nanya gimana Pak Ustadz? Saya bilang, ya udahlah, kan udah tinggal 3 bulan. Iya Pak Ustadz. Ya udah tinggal 3 bulan, gak usah macem-macem, tinggalkan aja jejak-jejak kebaikan. Biar nanti kalau mati yang diceritain kebaikan-kebaikannya. Jadi tebarkan saja jejak kebaikan di mana-mana. Caranya Pak Ustadz, itu sama ibu mertua berbuat baik, sama tetangga-tetangga berbuat baik. Kalau masak dibanyakin kasih ke mertua. Itu sudah pernah Pak Ustadz. Terus di depan saya dikasihkan ke ayam, nggak apa-apa lah. Ayamnya perbaikan gizi kan nggak apa-apa. Ya Allah Pak Ustadz, sakit hati saya. Udah dapat pahala ngasih, perkara nggak dimakan ayam pun tetap berpahala kok. Nggak ada, pokoknya udah ngasih sedekah perkara dimakan nggak dimakan udah dapat pahalanya. Udahlah, saya bilang tinggal 3 bulan mau apa sih? Berbuat baik aja sudah. Sampai nanti dia akan meninggal nyesal sendiri. Kenapa? Ditinggal orang baik. Sudah. 4 tahun kemudian saya ngisi pengajian, datang ada ibu-ibu nih. Jamaah udah pada bubar, datang dia. 4 tahun kemudian, Ustadz, ingat saya nggak? Siapa ya Mbak? Masa Ustadz lupa? Saya tuh mikir mantan saya nggak ada yang kayak gini gitu. Kok ke situ? Ya? Bang otomatis ke situ ya? Iya, nggak tahu saya tuh bawaannya ke situ aja. Tuh, saya bilang, ya Allah, Mbak, kan dulu yang kena lupus, bilang, Mbak kan kena lupus. Iya Pak Ustadz. Loh kok masih hidup? Kan harusnya udah mati. Bilang, Ustadz, doanya makasih Pak Ustadz. Lah gimana? Betul kata Ustadz. Saya tuh pulang dari tempat Ustadz, saya tuh terus berbuat baik sama ibu mertua, berbuat baik terus gitu. Tahu-tahu Pak Ustadz, ibu mertua saya tuh berubah jadi baik sama saya. Mungkin dia capek kan, melihara benci sama saya, tapi saya kok berbuat baik, terus dia capek sendiri. Akhirnya dia berbuat baik, akhirnya dia pun jadi baik sama saya. Dulu kalau ketemu saya tuh, wah jijik. Sekarang Pak Ustadz, saya kalau kemana-mana, dia maunya ikut terus. Pokoknya saya sama dia tuh kayak gini Pak Ustadz, kata dia. CS. Tuh ibu saya di belakang. Oh iya, ikut pengajian? Ikut Pak Ustadz. Masya Allah. Itu Pak Ustadz. Terus memang benar kata Pak Ustadz, saya berbuat baik aja terus gitu. Alhamdulillah berubah. Lah dari situ Pak Ustadz, saya udah 3 bulan kan. Harusnya kan saya udah mati nih Pak Ustadz. Saya belum mati-mati, saya jadi mikir kok belum mati gitu ya. Saya berobat ke rumah sakit, ternyata ketika di ronsen lagi, CT scan, tes lab, alhamdulillah Pak Ustadz sembuh total. Saya bilang Masya Allah, itulah kata Nabi SAW. Di dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang kalau itu, atau segumpal daging itu ya, kalau itu baik. Idza fasadat kulu. Kalau itu jelek, semuanya jadi jelek. Makanya hati yang bersih itu bikin badannya sehat. Kalau badannya hatinya berpenyakit, nyimpen dendam, nyimpen jengkel, itu akan ngerusak fisik. Tahu nggak kenapa orang gila-gila itu sehat? Orang gila kan makannya kotor, tidur sembarangan, nggak mandi, kok sehat? Karena hatinya bersih. Senyum-senyum. Oh sama gitu ya? siapa? Iya kan, karena hatinya bersih. Coba orang gila dicaci maki, masuk ke hati nggak? Enggak, karena orang gila. Berarti pulang nih langsung. Makanya rahasia sehat apa? Ya, menggelandang. rahasia sehat bukan gila, rahasia sehat hati yang gitu. Jangan masa gila. Mohon diluruskan, takutnya salah kesimpulan nanti pulang. Salah kesimpulan. Paham ya? Nah, penting ngobatin hati. Itu? Oke, siap. Satu pertanyaan terakhir karena tadi Ustaz nyinggung selingkuh ini, ada pertanyaan tentang selingkuh. Yes. Masuk nih. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Izin bertanya, jika perjanjian pranikah, apakah ada aturannya atau bebas asal disetujui dua belah pihak? Misal, calon istri menuntut jika nanti ketika menikah suaminya selingkuh, lalu hukumannya denda uang atau bahkan dibawa ke pihak berwajib. Apakah hal-hal seperti itu boleh? Nggak usah dibuat MOU. Sekarang ini sudah ada undang-undangnya. Sekarang ini sudah muncul. Laki-laki yang selingkuh itu ada undang-undangnya, kena penjara sekian tahun. Kemarin saya baca tuh. Tapi saya lupa karena saya nggak kepikir mau selingkuh ya. Jadi nggak perlu hafalkan itu, nggak perlu. Ya, jadi nggak usah dibuat perjanjian kayak gitu, nggak perlu sebenarnya. Kalau yang misalkan selingkuh lah ini itu nggak usah. Yang dibuat perjanjian tuh kira-kira yang prinsipal aja lah, prinsipal. Kalau emang nikah tuh kan pasti nggak akan selingkuh. Kalau selingkuh berwajib pasti itu. Sekarang ini pelindungan perempuan, dan saya ya support aja sih dengan undang-undang yang positif gini, saya support buat wanita. Saya dulu sama istri kan, saya cerita dikit ya. Pas mau nikah itu istri saya
nyuruh saya buat surat perjanjian tidak akan poligami. Tuh. Bermatrai ya, saya tulis tuh, tidak akan poligami. Gitu ya, selama nikah dengan dia bermatrai, saya tanda tangani. Tapi di perjalanan pernikahan ternyata berubah, kisah itu berubah. Gara-gara saya bikin rumah ta'aruf. Di rumah ta'aruf saya itu banyak yang konsultasikan akhwat-akhwat dan janda-janda. Istri saya cemburu. Setiap hari loh Mas Awan tuh cewek terus, janda terus, akhwat terus. Ya udah, kita belajar kayak Ustadz Satori Abdul Rauf sebelah itu. Kan saya ngajinya sama beliau dulu, sama istri saya juga ke sana. Beliau itu kalau ada tamu laki-laki ke beliau, tapi kalau tamunya perempuan ke istrinya, ke Umi Satori. Gimana kalau kita buat konsep kayak gitu? Saya bilang gitu. Kata istri saya, oke Mas, aku setuju. Alhamdulillah, ringan beban saya. Karena tamu paling banyak memang perempuan. Istri saya gantian, tamu terus. Sebulan kemudian istri saya bilang gini, Mas, aku nggak kuat. Kenapa? Udahlah sekarang tamu-tamu ke Mas aja lah gitu. Loh kenapa? Aduh ya Allah, aku setiap hari dicurhatin janda, tiap hari dicurhatin, maaf sekali, dicurhatin gadis-gadis yang usianya sudah kayak gitu Mas. Terus aku tuh mikir, yang mau sama mereka, nikah sama mereka tuh siapa? Terus maksudnya gimana? Masa aku kok egois ya Mas, nikah sama kamu tak ambil sendiri, gak mau berbagi sama mereka. Terus kalau gak ada yang ngalah mau nolong mereka, terus gimana? Dalam hati saya apa coba? Alhamdulillah dapat hidayah dia. Dapat petunjuk hidayah istri Doanya saya apa gitu. Ustaz? Enggak doa saya. Masa? Saya enggak punya rencana poligami kok. Mana ada rencana poligami? Tak ada kok. Saya tanda tangan materai. Insya Allah. Tapi saya berpikir, astagfirullah ya Allah, istri saya dapat hidayah, alhamdulillah. Terus kata istri saya, ya udah Mas, ayo kita belajar poligami. Itu awalnya itu. Jadi belajar terus, belajarnya dari tahun 2012 sampai 2014. 2 tahun kami belajar. Dari 2014, bismillah mantap cari adik madu. Dapatnya 2018. 4 tahun dari 2014 nyari ta'aruf gagal. Kenapa? Harus yang cocok bagi saya, cocok bagi istri. Kalau cocok buat saya, istri saya nggak cocok ya saya nggak mau. Karena ini program bersama. Kalau istri saya cocok, sayanya enggak, ya saya juga nggak mau. Bahkan cocok istri saya cocok, dia cocok, udah cocok semua nih bertiga. Itu saya bawa sholat istikharah. Saya bawa istikharah itu. Tiba-tiba Allah kayak ada apa ya? Bisikan dalam hati itu, Wan, jangan. Gitu. Padahal semuanya cocok, saya cocok, istri cocok, hafizah juga, ustazah juga dia. Tapi karena di bawah istikharah kok jadi berubah. Kok kayak ada bisikan, jangan. Akhirnya nggak jadi. Jadi keputusan cocok itu adalah istri saya cocok, dia cocok, Allah juga cocok, baru melangkah. Akhirnya dapat tahun 2018 itu calon yang ke-14. Jadi perjalanan 1 gagal, 2 gagal, 3 terus sampai yang ke-14 itu jadi istri kedua saya. Dan setelah nikah dengan dia, alhamdulillah sekarang perjalanan poligami kan tahun ke-6 ini. Sekalipun istri saya nggak pernah cekcok antar mereka, antar istri satu dan istri kedua, sekalipun nggak pernah cekcok, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Lu kok bisa? Allah yang kasih ridho tadi. Karena benar-benar dari program bersama, bukan awal dari selingkuh gitu. Tapi karena kan saya nggak punya rencana mau poligami, tapi qadarullah. Karena istri saya sedekah waktu, sedekah harta, Allah ridho dengan dia. Sedekah kasih sayang itu dia, istri saya. Yang dapat pahala paling banyak siapa? Istri saya. Kenapa? Dia sedekahnya mengalahkan para sahabat. Coba saya tanya, sahabat Umar bin Khattab itu sedekahnya apa? Separuh hartanya. Kalau Abu Bakar, seluruh hartanya. Istri saya, apa yang disedekahkan? Enggak cuma sekedar harta. Kan harta dibagi 2. Enggak cuma, kalau kan sahabat tadi kan ngomong sedekah hartanya kan. Kalau istri saya enggak. Hartanya kan waris berarti dibagi 2. Harta waris dibagi 2. Dia dengan adik madunya. Apalagi waktunya disedekahkan. Karena harus 2 malam di sini, 2 malam di sana. Jatah malamnya pun disedekahkan. Apalagi ya cinta kasih sayang otomatis kan harus semuanya rata. Yang kalau tadinya fokusnya ke dia, sekarang jadi bareng-bareng semuanya. Jadi sedekah dia lebih banyak sebenarnya gitu. Sehingga kebaikan yang dilakukan istri kedua, istri pertama pun dapat pahalanya. Karena dia membuka pintunya itu. Jadi kasusnya beda ya. Kalau ada orang-orang tuh yang ngejek saya, mencibir saya, poligami segala macam ya, karena mungkin belum kenal aja, belum tahu sejarah riwayatnya. Dan istri kedua saya kan juga seorang janda tuh. Dia janda, anaknya juga sudah 4. Dia juga daftar ta'aruf di tempat saya. Saya tanya, Mbak umurnya berapa? 40 Pak Ustadz. Aduh, umur 40 ini susah. Sudah punya anak 4 Pak Ustadz. Aduh, tambah susah ini. Nyarikan jodoh untuk janda anak 4 tuh susah. Saya lapor ke istri saya, udah Mas sikat aja. Oke. Istri saya setuju.
Ya udahlah, tak coba aja kita dulu. Gitu ya? Gitu sejarahnya. Member sendiri malah dapat owner gitu terus. Ya niatnya daftar malah dapat owner itu dia. Langsung gitu. Type gitu ya. Nggih. Ya. Oke. Cukup. Tadi yang nanya siapa? Dapat. Sama tadi kayak Fatkira sama Haji kan. Udah ya. Pertanyaan tadi sekaligus menutup kajian kita pada malam hari ini. Mungkin ada kesimpulan atau Baik. Kesimpulannya buat teman-teman saudara rahmati Allah. Kalau teman-teman ta'aruf, carilah yang betul-betul memang sekufu, terutama secara prinsip-prinsip penting yang nggak bisa ditawar. Satu itu. Yang kedua, ketika teman-teman memutuskan untuk menikah dengan seorang, libatkanlah Allah sejak awal sampai akhir. Kalau melibatkan Allah itu namanya dia punya adab dengan Allah, punya adab dengan Tuhannya. Masa sama orang tua minta izin kok sama Allah enggak? Namanya enggak adab. Maka salah satu adabnya istikharah, minta terus petunjuk, biarkan Allah yang pilihkan. Bukan doa kita nyebut nama ingin dinikahkan dengan dia, tidak. Tapi seperti doanya Pak Anies Baswedan lah kira-kira gitu ya. Kalau memang kepemimpinan ini diserahkan padaku dan aku dianggap mampu oleh Allah, kuatkan aku ya Allah. Tapi andaikan tidak, berarti Allah telah menyelamatkanku. Kan gitu selesai. Dibawa enteng dan dibawa ringan. Demikian Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran pada Mas Awan. Ya, tadi selalu libatkan Allah dalam setiap tahap hidup kita, termasuk ta'aruf, termasuk pernikahan, dan kenali diri kita supaya tahu mana yang termasuk prinsip, mana yang termasuk bukan prinsip, sehingga nanti kita bisa memfilter mana yang kira-kira sekufu dengan kita. Matur nuwun Ustaz telah membersamai kita, dan mari kita tutup kajian malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Teman-teman, sampai jumpa di kajian Amidah bagi yang akhwat dan kajian asyik Rabu pekan depan di Teras Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.